Pagi di desa Wonoaji selalu dimulai dengan suara ayam berkokok, bersahut-sahutan, diiringi aroma tanah basah dan embun yang menempel di dedaunan pisang. Sari membuka jendela rumah kayunya yang sederhana, membiarkan udara segar masuk. Sinar matahari menembus sela-sela daun jati di halaman, menyoroti meja jahit yang sudah siap menunggu pekerjaannya hari ini. Di atas meja itu, beberapa potong kain warna pastel terlipat rapi. Jarum dan benang berjejer di kotak kayu kecil peninggalan ibunya. Sari menghela napas pelan, wajahnya teduh, rambut hitamnya disanggul seadanya. Di balik kesederhanaan itu, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia menikmati hidupnya bersama Randi, suaminya yang bekerja keras meski hanya sebagai kuli bangunan di kota tetangga. Setiap pagi, sebelum matahari tinggi, Randi sudah berangkat dengan sepeda motor tuanya, yang selalu batuk-batuk setiap kali dinyalakan. "Jangan lupa makan siang, ya mas," kata Sari, sambil menyodorkan bekal nasi bungkus berisi tempe orek dan sambal terasi. Randi tersenyum, wajahnya yang sedikit legam karena sering terpapar matahari tampak hangat. "Iya sayang, kamu juga jangan terlalu lama duduk di mesin jahit, nanti pegel." Sari hanya mengangguk kecil. Mereka tak perlu banyak kata untuk saling mengerti. Sejak menikah 2 tahun lalu, kehidupan mereka berjalan tenang. Meski tak berlimpah harta, rumah papan berlantai semen itu dibangun dari hasil tabungan mereka berdua. Dindingnya memang sederhana, tapi setiap sudutnya bersih, terawat, dan terasa hidup karena kehadiran Sari. Di ruang tengah, tergantung foto pernikahan mereka yang dicetak agak pudar, tapi senyum keduanya masih terlihat jelas. Senyum dua orang yang percaya bahwa kebahagiaan tidak selalu butuh kemewahan. Menjelang siang, Sari mulai sibuk menjahit pesanan dari tetangga. Kadang seragam anak sekolah, kadang daster untuk ibu-ibu kampung. Tangannya lincah, sementara radio kecil di meja memutar lagu-lagu lawas. Di sela-sela waktu, ia keluar ke halaman untuk menyapu dedaunan atau memberi makan ayam peliharaannya. Suara burung perkutut dari rumah sebelah menemani kesendiriannya yang damai. Namun, entah sejak kapan ia mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Setiap pagi, tepat setelah Randi berangkat, seekor kucing hitam selalu muncul di depan rumah. Bulu kucing itu kusam, matanya tajam seolah memperhatikan setiap gerak-gerik Sari. Awalnya, ia hanya menganggapnya kebetulan, namanya juga hewan liar. Tapi lama-lama, rasa tidak nyaman mulai tumbuh. Kucing itu selalu duduk di tempat yang sama. Di bawah pohon jambu di halaman, dia menatap ke arah pintu dapur. Kadang saat Sari keluar, hewan itu akan melangkah pelan, lalu menghilang di balik pagar bambu. Anehnya, setiap kali kucing itu pergi, bau bunga kenanga tiba-tiba menyeruak di udara. Bau yang aneh, karena Sari tidak pernah menanam bunga kenanga, dan tidak ada tetangga dekat yang menanamnya juga. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Sari berbincang dengan Bu Lastri, tetangganya yang rumahnya hanya berjarak 2 rumah. Mereka duduk di teras sambil minum teh manis. "Ndak apa-apa, Bu. Akhir-akhir ini saya sering cium bau kenanga, padahal nggak ada yang jual bunga," tanya Sari polos. Bu Lastri menatapnya sebentar, kemudian tertawa pelan. Mungkin ada yang lewat, Nak. Di desa ini banyak orang suka bawa bunga kalau mau ke makam." Sari mengangguk, mencoba menepis rasa ganjil di hatinya. Ia tidak ingin berpikir yang aneh-aneh. Tapi malam itu, saat sedang menjemur cucian di dapur, ia mendengar suara sesuatu jatuh di belakang rumah. Suara keras seperti benda berat terguling. Ketika ia menengok, tak ada apapun di sana, hanya angin yang meniup dedaunan kering. Tapi dari kejauhan, samar-samar terdengar suara kucing mengeong panjang seperti sedang kesakitan. Sari cepat-cepat masuk dan mengunci pintu. Ia berusaha tidak memikirkannya lagi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Randi pulang menjelang malam dengan tubuh lelah, dan Sari menyambutnya dengan air hangat dan senyum lembut. Mereka makan di lantai. Sambil bercerita tentang kegiatan masing-masing, Randi sering bercerita tentang rekan kerjanya di proyek, tentang Pak Ujang yang cerewet atau Mandor yang pelit. Sari mendengarkan sambil sesekali tertawa kecil, tapi bahkan di tengah tawa mereka, sesuatu terasa berbeda. Kadang tanpa sadar, Sari menatap keluar jendela dan melihat bayangan kecil melintas di halaman. Randi pun beberapa kali bilang bahwa ia mencium bau kenanga di dalam rumah. Saat tengah malam, mereka saling menenangkan. Mungkin hanya angin, mungkin hanya pikiran lelah. Namun malam-malam di desa Wonoaji,
memang terasa lebih sunyi dari biasanya. Ketika lampu-lampu rumah padam dan hanya suara jangkrik terdengar, Sari kadang merasa seperti ada yang memperhatikannya. Pernah saat ia menutup tirai kamar, ia melihat bayangan tubuh hitam berdiri di luar jendela. Tapi begitu ia beranikan diri membuka kembali, tak ada siapa-siapa. Ia tidak berani menceritakannya pada Randi. Ia tahu suaminya akan khawatir dan ia tidak ingin menambah beban. Jadi, setiap kali perasaan aneh itu muncul, Sari hanya membaca doa pelan-pelan. Lalu mencoba tidur. Suatu pagi, Sari pergi ke warung membeli beras. Di jalan, ia disapa oleh beberapa tetangga yang selalu memuji hasil jahitannya. "Sari ini memang rajin ya," kata Bu Sumirah sambil tersenyum. Jarang sekarang perempuan muda bisa sehalus itu bicaranya. Sari tersenyum malu. Ia memang dikenal lembut dan sopan di kampung itu. Anak-anak kecil suka datang ke rumahnya untuk meminta permen atau sekadar melihat mesin jahit berputar. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik semua ketenangan itu, Sari mulai menyimpan kegelisahan yang sulit ia ceritakan. Siang itu, setelah selesai menjahit, Sari tertidur di kursi kayu di ruang tengah. Dalam tidur, ia bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di tengah kebun yang dipenuhi bunga kenanga. Namun di tengah-tengah bunga itu, ada genangan darah yang perlahan meluas. Dari balik pepohonan, seekor kucing hitam berjalan perlahan ke arahnya. Matanya merah menyala. Ia terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Hari mulai sore. Ia mencoba menenangkan diri dengan menanak nasi dan menyiapkan makan malam. Tapi ketika membuka pintu dapur untuk mengambil kayu bakar, sesuatu membuatnya berhenti seketika. Di ambang pintu, tergeletak bunga kenanga segar. Masih berembun, seolah baru dipetik. Tak ada siapa pun di luar sana. Hanya sunyi. Sari menatap bunga itu lama, jantungnya berdegup kencang. Lalu perlahan, ia memungutnya, meletakkannya di atas meja, dan menatapnya tanpa kata. Entah mengapa, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan bahwa sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sedang mendekat perlahan. Seperti bayangan yang menunggu waktu untuk menelan seluruh ketenangan yang selama ini ia miliki. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun jambu di halaman bergetar. Dan dari kejauhan, terdengar lagi suara kucing mengeong panjang, serak, dan menyayat telinga. Sari menatap langit-langit kamarnya yang redup. Ia tidak tahu bahwa sejak malam itu, kehidupan tenangnya di desa Wonoaji tak akan pernah sama lagi. Sesuatu telah dimulai. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tapi akan terus menghantui setiap langkahnya. Sejak malam itu, ketika suara kucing hitam meraung panjang di luar rumah, Sari tidak pernah lagi benar-benar tidur dengan tenang. Setiap kali matanya terpejam, bayangan-bayangan aneh datang menghampiri. Mimpi-mimpi itu terasa begitu nyata, seolah ia benar-benar berada di tempat lain. Di suatu tempat yang dingin, lembab, dan berbau tanah basah. Dalam mimpi itu, selalu ada sosok wanita berpakaian kebaya lusuh, berdiri di balik pohon besar. Wajahnya samar namun matanya merah menatap lurus ke arah Sari. Dengan pandangan yang dipenuhi kebencian, Sari berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bunga tidur. Mungkin karena terlalu lelah menjahit, namun setiap kali mimpi itu datang, sensasinya semakin kuat. Bau bunga kenanga menyeruak begitu nyata, dan suara desir angin terdengar persis seperti di halaman rumahnya sendiri. Suatu kali, dalam mimpi itu, wanita berkebaya itu melangkah maju. Suaranya serak, namun jelas memanggil, "Kau ambil yang bukan milikmu, Sari." Sari terbangun dengan teriakan tertahan, keringat dingin membasahi lehernya. Di sampingnya, Randi masih terlelap, tidak menyadari betapa tubuh istrinya gemetar hebat. Ia menatap keluar jendela kamar. Bulan purnama menggantung besar di langit, cahayanya menerobos masuk dan jatuh tepat di atas wajahnya. Hari-hari berikutnya, rasa gelisah itu semakin menjadi. Sari merasa seolah selalu ada yang mengawasinya. Ketika menjahit, kadang ia melihat bayangan lewat di dinding. Ketika mencuci piring di dapur, ia mendengar bisikan pelan seperti seseorang memanggil namanya dari arah sumur belakang. Ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Namun udara di sekitar terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Randi mulai memperhatikan perubahan istrinya. Sari jadi sering melamun, matanya sayu, dan sesekali tampak lingkar hitam di bawah kelopak matanya. "Kamu sakit, Sar? Kalau capek, jangan dijahitin terus, istirahat dulu," ujar Randi suatu sore.
Sari tersenyum lemah. Nggak apa-apa, Mas. Cuma mimpi aneh aja beberapa malam ini. Mimpi apa? Sari terdiam sejenak. Ia ingin bercerita, tapi suaranya tercekat. Nggak penting, Mas. Mimpi orang capek saja. Randi mengangguk walau di matanya tersimpan kekhawatiran. Ia tahu istrinya bukan tipe orang yang mudah cemas. Tapi kali ini, Sari tampak berbeda. Ada ketakutan yang tidak bisa dijelaskan di wajahnya. Malam itu, bulan purnama kembali menggantung di langit. Cahayanya memantul di genteng rumah-rumah desa Wonoaji, menciptakan bayangan panjang di tanah. Sari tidur lebih cepat dari biasanya karena kepalanya terasa berat. Randi duduk di kursi ruang tengah sambil menambal sandal kerjanya yang sobek. Udara malam terasa aneh, seperti terlalu sunyi. Bahkan jangkrik pun seolah enggan bersuara. Sekitar tengah malam, Randi terbangun karena mendengar suara langkah kaki pelan. Ia menoleh ke samping. Tempat tidur kosong, Sari tidak ada. Ia mendengar suara pintu depan berderit pelan, seperti ada yang membukanya dari dalam. Dengan napas tertahan, Randi bangkit dan keluar kamar. Dari celah pintu, ia melihat Sari berjalan perlahan menuju halaman, mengenakan daster putih yang berayun lembut diterpa angin malam. Rambutnya terurai panjang, menutupi sebagian wajahnya. Langkahnya seperti orang yang sedang tidur. Tanpa arah dan tanpa sadar, Sari panggil Randi dengan suara pelan. Tidak ada jawaban, Sari terus berjalan menuju pohon jambu di halaman depan. Tempat kucing hitam itu sering duduk. Bulan purnama menyoroti tubuhnya, membuat kulitnya tampak pucat seperti kapur. Ketika ia sampai di bawah pohon, tubuhnya tiba-tiba terhuyung, lalu ambruk ke tanah. Randi berlari secepatnya dan memeluknya. Tubuh Sari terasa dingin, sangat dingin, seolah darahnya berhenti mengalir. Sari, Sari bangun! Teriak Randi panik. Tapi Sari tak bergerak, matanya tertutup rapat. Dan dari mulutnya keluar bisikan samar seperti suara orang meracau. Ia segera membawanya masuk ke dalam rumah, membaringkannya di tempat tidur, dan menyalakan lampu. Kulit Sari tampak pucat kebiruan. Dan ketika Randi menggenggam tangannya, ia hampir tak merasakan detak nadi. Beberapa menit kemudian, Sari tersentak bangun menjerit keras. Matanya terbelalak seolah baru saja melihat sesuatu yang menakutkan. "Jangan dekat-dekat!" teriaknya. Tapi begitu ia melihat Randi di depan matanya, ia langsung memeluknya erat-erat sambil menangis. "Ada apa, Sar? Kamu mimpi?" tanya Randi dengan suara pelan. Sari tidak menjawab. Ia hanya menangis lama. Tubuhnya gemetar hebat. Setelah tangisnya reda, ia akhirnya berkata lirih, "Aku melihat wanita itu lagi. Mas, di bawah pohon dia tersenyum, tapi matanya hitam kosong." Randi tak tahu harus berkata apa. Ia hanya memeluk istrinya lebih erat. Tapi sejak malam itu, Sari tak pernah sama lagi. Keesokan harinya, Sari bangun dengan tubuh lemas. Ketika ia mencoba mengganti bajunya, ia menyadari ada bintik hitam kecil di punggungnya, sebesar koin. Ia menyentuhnya, terasa dingin dan nyeri. Dalam beberapa hari, bintik itu makin melebar. Warnanya menggelap seperti terbakar. Randi panik dan langsung mengajaknya ke puskesmas. Tapi hasilnya nihil. Dokter hanya mengatakan itu mungkin infeksi kulit. Obat salep diberikan, tapi bintik itu tak kunjung hilang. Bahkan bintik itu semakin hari makin banyak. Sari mulai mengeluh tubuhnya cepat lelah dan sering menggigil meski udara panas. Kadang, di malam hari ia terbangun dengan keringat dingin, merasakan sesuatu berjalan di punggungnya, seperti semut, tapi jauh lebih besar. Suatu sore ketika Sari sedang duduk di teras, Bulastri datang membawa sepiring pisang goreng. Melihat wajah Sari yang tampak pucat, Bulastri langsung gelisah. "Loh Sari, kamu kenapa, nak? Mukamu pucat sekali." Sari tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Bu, mungkin kurang tidur." Bulastri memperhatikan punggung Sari yang sedikit terbuka di bagian kerah dasternya. "Astagfirullah, itu apa, nak?" tanyanya spontan. Sari cepat-cepat menutupnya dengan tangan. "Nggak tahu, Bu, katanya cuma jamur kulit." Bulastri menggeleng pelan. "Jamur apa sampai item gitu, Le? Ibu pernah lihat yang kayak gitu. Dulu waktu almarhumah Mbok Partini sakit kena kiriman orang, tanda-tandanya juga gitu. Ada bintik hitam di punggung, terus makin nyebar. Akhirnya badannya panas dingin, terus lemas kayak kamu." Sari menelan ludah. Jantungnya berdegup cepat. "Maksudnya, santet, Bu?" Bulastri tak menjawab, hanya menatapnya lama. "Coba kamu diruat, nak, jangan nunggu parah.
Aku kenal orang tua yang bisa bantu di ujung kampung. Ketika Randi pulang dan mendengar saran itu, ia hanya menghela napas. Bu Lastri itu suka lebay. Pasti cuma alergi atau apa. Jangan langsung percaya hal gaib, tapi malamnya, saat Randi mencoba tidur, matanya terus terpaku pada punggung istrinya. Bintik hitam itu kini tampak berdenyut pelan. Seolah hidup, ia menelan ludah, merasakan hawa dingin yang tak biasa menyelimuti kamar mereka. Dari luar, terdengar suara angin berdesir pelan, membawa serta aroma bunga kenanga yang entah dari mana asalnya. Dan di bawah sinar purnama yang menembus celah jendela, bayangan seseorang tampak berdiri di halaman. Diam tak bergerak, menatap rumah kecil itu dengan mata yang memancarkan amarah dari dunia yang tak kasat mata. Bayangan seseorang di halaman itu masih jelas terpatri di kepala Randi. Sejak malam bulan purnama itu, rumah mereka tak pernah benar-benar sunyi. Meskipun pintu dikunci rapat dan jendela ditutup, selalu saja ada suara yang mengusik. Kadang seperti langkah kaki pelan di dapur, kadang seperti sesuatu diseret di lantai tanah belakang rumah. Sari pun semakin lemah. Setiap pagi wajahnya semakin pucat dan bintik hitam di punggungnya berubah menjadi luka kecil yang mengeluarkan darah berbau busuk, seolah luka itu bukan berasal dari kulit manusia. Randi tak lagi bisa menenangkan diri dengan logika. Ia sudah membawa Sari ke puskesmas, lalu ke rumah sakit kabupaten. Hasil pemeriksaan sama saja. Dokter bilang semua normal, tidak ada tanda infeksi, tidak ada penyakit kulit aneh. Tapi di hadapan mata Randi sendiri, luka-luka baru terus bermunculan di tubuh istrinya, seolah setiap malam ada yang menggores kulit Sari dari dalam. Suatu pagi, ketika Sari sedang berbaring di tempat tidur, Randi melihat darah menetes di lantai. Ia panik, segera membuka selimut dan melihat luka di lengan istrinya, memanjang seperti goresan kuku, dan dari dalamnya keluar cairan kental berwarna hitam keunguan. Bau amisnya menyengat. Ya Allah, Sar, ini enggak wajar, seru Randi. Sari hanya memejamkan mata, suaranya serak. Aku capek, Mas. Setiap malam rasanya kayak ada yang menggerogoti tubuhku. Randi menggenggam tangannya. Kita harus ke rumah sakit lagi. Aku nggak mau dengar kata-kata orang kampung. Ini pasti bisa dijelaskan dokter sore itu. Mereka kembali ke kota. Dokter muda yang memeriksa Sari kali ini sampai mengernyit. Semua hasil laboratorium bersih, Pak. Tidak ada infeksi bakteri. Tidak ada kelainan darah luka ini. Seolah muncul begitu saja. Randi terdiam bingung. Sementara Sari duduk lemah, wajahnya pucat pasi. Setelah diberi salep dan vitamin, mereka pulang dengan rasa kecewa yang membuncah. Di sepanjang perjalanan, Sari hanya diam menatap keluar jendela. Malamnya, ketika Randi tengah mencoba memejamkan mata, suara itu datang lagi. Langkah kaki pelan di dapur, seperti orang berjalan tanpa alas kaki di atas tanah. Ia membuka mata, menegakkan tubuh, lalu berbisik, "Sar, kamu dengar enggak?" Sari tidak menjawab. Masih tertidur dengan napas berat. Dengan hati-hati, Randi bangkit, menyalakan senter dari ponselnya, dan melangkah ke arah dapur. Lantai semen terasa dingin di telapak kakinya. Ia menahan napas, berusaha tidak menimbulkan suara. Ketika ia tiba di depan dapur, lampu yang sebelumnya menyala temaram tiba-tiba berkelap-kelip, lalu mati. Suara langkah itu berhenti, sunyi. Randi menyinari sudut dapur, tak ada siapa-siapa. Tapi di dekat pintu belakang, ia melihat sesuatu di lantai. Bekas tapak kaki, basah, hitam dan mengarah ke arah kamar mereka. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengikuti bekas itu perlahan. Tapak itu berhenti tepat di depan tempat tidur. Dengan tangan gemetar, Randi menunduk menyinari kolong tempat tidur di sana. Ada gendul kecil dari tanah liat. Tertutup kain lusuh yang masih basah. Randi memandangnya dengan dahi berkerut, lalu menarik napas panjang sebelum meraih benda itu keluar. Begitu kain penutupnya dibuka, isi di dalamnya membuat tubuhnya lemas. Ada rambut panjang, potongan kain putih, dan gumpalan darah yang sudah mengering bercampur tanah. Bau busuk menyeruak begitu kuat, membuatnya hampir muntah. Ya Allah, gumamnya saat itu juga. Terdengar suara langkah dari belakang. Sari berdiri di ambang pintu kamar, matanya separuh terbuka, wajahnya pucat. "Mas, apa itu?" Suaranya pelan tapi bergetar. Randi menelan ludah, lalu cepat-cepat menutup gendul itu. "Kamu masuk aja, Sar. Aku bersihin dulu." Namun Sari tak bergeming. Ia menatap benda itu lama, lalu tiba-tiba berbisik,
Aku pernah lihat itu. Di mimpiku, Randi menatapnya heran. Mimpimu? Sari mengangguk pelan. Di bawah pohon jambu, ada perempuan yang mengubur benda itu, sambil nyebut namaku. Ucapan itu membuat bulu kuduk Randi berdiri. Ia memutuskan membungkus gendul itu dengan plastik, lalu membuangnya jauh ke sungai di pinggir desa malam itu juga. Tapi entah mengapa, sejak saat itu, suasana rumah terasa semakin berat. Setiap malam, angin berhembus membawa bau busuk yang samar. Sari semakin jarang bicara. Ia hanya duduk menatap kosong ke arah jendela, seolah mendengar sesuatu yang tak bisa didengar orang lain. Kadang ia berbisik pelan, dia di luar. Dia menunggu Randi mencoba tegar. Ia mulai percaya, apa yang terjadi bukan sekadar penyakit. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap bekerja di balik semua ini. Namun egonya sebagai pria membuatnya tetap menolak meminta bantuan orang pintar. Ia berusaha berpikir rasional. Ia bahkan menyiram kamar dan dapur dengan air sabun, mengganti selimut, menabur garam di sudut-sudut rumah. Semua demi menenangkan hati, tapi keanehan tak berhenti. Suatu malam, saat Randi sedang memeriksa luka di punggung Sari yang kini makin besar, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di tepi luka itu, kulit Sari tampak berdenyut pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Ia menempelkan telinga pelan-pelan dan mendengar suara lirih, seperti bisikan orang berdoa dalam bahasa yang tak dimengerti. "Mas, aku dingin," suara Sari lirih. Randi segera menutup luka itu dengan kain bersih. "Sabar, Sar, aku bakal cari cara. Aku janji." Malam itu Randi tak tidur. Ia duduk di ruang tengah sambil menatap lampu minyak yang bergoyang karena angin. Di luar rumah, terdengar lolongan anjing bersahut-sahutan dan suara langkah pelan lagi. Kali ini lebih berat, seperti seseorang yang menyeret kaki. Ketika Randi mengintip lewat celah jendela, ia melihat bayangan wanita berambut panjang berdiri di bawah pohon jambu. Bulan separuh menggantung di langit, memantulkan cahaya pucat di wajah sosok itu. Ia tidak bergerak, hanya menatap ke arah rumah. Lalu perlahan, ia mengangkat tangan kirinya, menunjuk lurus ke arah kamar di mana Sari tidur. Randi mundur perlahan, menutup tirai, dan duduk memeluk lutut. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Dalam hati ia berdoa, berharap pagi segera datang. Namun fajar hari itu terasa jauh, dan bahkan ketika matahari terbit, rasa dingin itu tetap tinggal. Luka di tubuh Sari kini mulai membentuk pola aneh, seperti guratan akar pohon yang menjalar di bawah kulitnya. Bau darah busuk semakin tajam, menempel di udara, membuat setiap napas terasa berat. Barulah saat itu Randi sadar, apapun yang terjadi pada istrinya tidak bisa lagi dijelaskan dengan akal. Ini bukan penyakit, ini kiriman, sebuah santet yang dikirim dengan kebencian yang sangat dalam. Dan sekarang perlahan-lahan sedang menelan hidup istrinya sedikit demi sedikit. Randi sadar, ia tak bisa lagi mengandalkan akal sehat. Luka di tubuh Sari semakin menjalar seperti akar hitam yang membentuk pola aneh di kulitnya. Bau busuk darah dan tanah lembab seolah sudah menjadi aroma rumah mereka. Setiap malam, Sari terus merintih dalam tidur, menyebut nama seseorang yang tak pernah dikenal Randi. "Jangan dekati aku, jangan lagi." Begitu katanya dalam mimpi, dengan suara serak dan mata yang bergerak liar di balik kelopak. Pagi itu, setelah melihat darah segar menodai spray lagi, Randi akhirnya menyerah pada logika. Ia mendatangi Bu Lastri, tetangga mereka yang dulu menyarankan agar Sari diruat. Dengan wajah cemas, Randi memohon, "Bu, saya mohon, tolong tunjukkan siapa yang bisa bantu Sari. Saya nggak sanggup lihat dia kayak gini lagi." Bu Lastri menghela napas, lalu berbisik, "Kalau kamu memang sudah siap, ada satu orang. Tapi dia jarang mau nolong orang luar. Namanya Mbah Kerto. Rumahnya di pinggir hutan Wonoaji, dekat sumber air tua. Orang-orang bilang dia bisa lihat apa yang nggak bisa kita lihat." Tanpa pikir panjang, Randi menggendong Sari ke atas motor tua mereka. Tubuh istrinya ringan tapi dingin seperti mayat. Matanya setengah terbuka, bibirnya pucat, dan setiap kali motor melewati jalan berdebu, tubuhnya tersentak kecil seolah merasa sakit. Perjalanan menuju rumah Mbah Kerto melewati jalan setapak berbatu, diapit pepohonan jati yang menjulang tinggi. Udara di sana lebih sejuk, tapi juga menakutkan. Sunyi tanpa suara burung. Rumah Mbah Kerto berdiri di ujung jalan tanah.
dikelilingi kebun bambu tua yang meliuk-liku seperti tangan kurus. Dinding rumahnya dari papan kayu yang sudah menghitam dengan atap rumbia yang lapuk. Ketika Randi memanggil, suara berat dari dalam menjawab, "Masuklah, nak. Aku sudah tahu kalian akan datang." Mbah Kerto duduk di lantai, bersila di depan dupa yang masih menyala. Asapnya melingkar, menebarkan aroma cendana bercampur kemenyan. Rambutnya putih panjang, wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam seperti menembus jiwa. Ia menatap Sari lama sekali tanpa bicara. "Letakkan istrimu di sini," katanya pelan sambil menunjuk tikar pandan di depannya. Randi menuruti. Sari terbaring lemah, matanya terbuka sedikit. Mbah Kerto menutup matanya, lalu mulai merapal doa-doa dalam bahasa Jawa kuno yang nyaris tak bisa dimengerti. Asap dupa semakin pekat, berputar seperti kabut di dalam ruangan. Beberapa menit kemudian, Mbah Kerto membuka matanya perlahan. "Anak muda," katanya lirih, "istrimu ini bukan sakit biasa. Di dalam tubuhnya ada sesuatu yang hidup." Randi tertegun. "Maksud Mbah hidup? Apa itu?" Mbah Kerto mengangguk pelan. Santet yang dikirimkan padanya bukan sekadar guna-guna. Ini kiriman dari orang yang sangat membencinya, sampai menanamkan isi hidup di tubuh korban. Ada makhluk halus yang diberi makan dari darahnya setiap malam. Itu sebabnya lukanya tak bisa sembuh. Randi menelan ludah, wajahnya pucat pasi. "Apa bisa disembuhkan, Mbah?" "Bisa," jawabnya. "Tapi dengan syarat kita harus tahu dari mana asal kiriman itu. Jika tidak, tubuhnya akan terus dimakan dari dalam. Tapi ingat, proses ini berbahaya. Roh pengirim akan tahu kalau kita sedang mencari asalnya. Ia bisa menyerang balik, bahkan membunuh sebelum sempat disembuhkan." Randi menatap istrinya yang kini terbaring diam, napasnya tersengal. "Saya rela apa saja, Mbah. Tolong selamatkan dia." Mbah Kerto mengangguk, lalu mengeluarkan kendi kecil dari belakangnya. Ia menuang air ke dalam mangkuk tanah, lalu meneteskan darah ayam hitam di dalamnya. "Pegang tangannya," katanya pada Randi. "Jangan lepaskan apapun yang terjadi." Saat mantra mulai diucapkan, tubuh Sari bergetar keras. Matanya terbuka lebar, tapi bola matanya berubah keabu-abuan. Ia berteriak melengking, lalu dari mulutnya keluar darah hitam yang menetes ke lantai. Suara itu bukan lagi suara manusia, lebih mirip lenguhan binatang yang disiksa. Randi memeluk erat tubuh istrinya sambil menangis. "Keluar kau makhluk kotor," seru Mbah Kerto dengan suara lantang, menepuk-nepuk dada Sari 3 kali. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di bawah kulit Sari. Dari perut hingga punggungnya tampak ada bentuk kecil yang menggeliat, seperti ular yang berputar di bawah daging. Randi menjerit ngeri, tapi Mbah Kerto tetap tenang, terus membaca mantra sambil memercikkan air dari kendi ke tubuh Sari. Tak lama kemudian Sari pingsan, tubuhnya lemas. Mbah Kerto menyeka keringat di dahinya, lalu menatap Randi dengan tatapan suram. "Itu baru permulaan. Aku sudah usir sebagian pengaruhnya, tapi makhluk itu masih bersembunyi di dalam. Ia terikat dengan benda yang dikubur sebagai media pengikatnya. Selama benda itu belum ditemukan, santet ini tak akan hilang." Randi menunduk, tubuhnya gemetar. "Bagaimana cara menemukannya, Mbah?" "Besok malam, kita akan lakukan penelusuran. Aku akan minta izin pada penunggu tempat itu lewat perantara mimpi. Tapi kau harus siap, karena malam ini roh pengirim akan mulai marah." Sejak kembali dari rumah Mbah Kerto, keadaan Sari justru semakin aneh. Di rumah ia sering bicara sendiri, seolah mendengar seseorang berbisik di telinganya. Kadang ia tertawa pelan, kadang menangis tanpa sebab. Ketika Randi mencoba menenangkannya, Sari berkata, "Dia di sini, Mas. Di cermin. Dia bilang waktuku nggak lama lagi." Randi memandang ke arah cermin tua di kamar mereka. Hanya pantulan samar lampu minyak di dalamnya, tapi entah kenapa udara di sekitar terasa dingin. Malamnya, Randi mendengar suara berbisik dari arah kamar mandi. Ketika ia dekati, air di bak mandi beriak sendiri, dan di permukaannya tampak bayangan perempuan berkebaya lusuh menatap ke arahnya dari dalam air. Ia mundur, jantung berdegup kencang, tapi bayangan itu tidak hilang. Ia bahkan tersenyum tipis, seolah mengejek keesokan paginya. Sari terlihat semakin lemah. Matanya sayu, bibirnya pecah, dan kulitnya mulai menghitam di beberapa bagian. Randi memeluknya erat, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini akan berakhir. Namun malam berikutnya datang dengan lebih banyak teror. Ketika Sari tertidur, cermin di kamar mulai berembun sendiri.
Lalu perlahan, muncul bayangan sosok wanita di balik kabut cermin itu. Wajahnya rusak, matanya merah menyala, dan bibirnya bergerak pelan seolah menyebut nama Sari. Sari terbangun dengan jeritan panjang, memegangi kepala sambil menangis. "Dia mau masuk, Mas. Dia mau ambil tubuhku." Randi memeluknya erat, tapi tiba-tiba seluruh lampu padam. Dari arah jendela terdengar suara ketukan pelan 3 kali, diikuti dengan suara perempuan berbisik dari luar rumah. "Sudah waktunya, Sari." Randi berlari menutup jendela, tapi tubuhnya serasa lumpuh. Udara mendadak berat, dan di sudut kamar, cermin itu kembali berembun, lalu retak sedikit demi sedikit. Di baliknya, bayangan wanita berkebaya itu menatap dengan senyum mengerikan. Randi hanya bisa berdoa di tengah ketakutan. Menunggu pagi datang, ia tahu, malam berikutnya, ia harus kembali ke rumah Mbah Kerto. Karena satu hal kini pasti, yang mengejar mereka bukan sekadar kebencian manusia, tapi dendam dari dunia lain yang sudah menuntut tumbal. Pagi setelah malam mengerikan itu, mata Randi sembab karena tidak tidur. Ia duduk di teras rumah, sambil menatap pepohonan yang bergoyang pelan diterpa angin. Di dalam rumah, Sari masih tertidur. Meski tidurnya gelisah dan diselingi gumaman tak jelas, Randi tahu dia tak bisa menunda lagi. Hari itu juga ia harus menemui Mbah Kerto. Seperti janji malam sebelumnya, perjalanan ke rumah Mbah Kerto kali ini terasa lebih berat. Udara hutan Wonoaji tampak kelam, seperti sedang menyembunyikan sesuatu di balik kabutnya. Burung-burung tak lagi berkicau, hanya suara dedaunan kering yang bergesekan, dan langkah kaki Randi yang terdengar di jalan setapak. Ketika ia tiba di rumah Mbah Kerto, lelaki tua itu sudah menunggunya di depan pintu, duduk bersila sambil menatap kendi tanah di depannya. "Sudah kulihat lewat petunjuk semalam," kata Mbah Kerto tanpa menoleh. "Santet yang menyerang istrimu berasal dari seorang perempuan, tapi bukan sembarang perempuan." Ia menatap Randi tajam seolah bisa membaca isi pikirannya. "Kau pasti tahu siapa dia," Randi menelan ludah. Saya nggak tahu pasti, Mbah. Tapi kalau Mbah bilang perempuan, apakah mungkin Ratmi?" Nama itu keluar begitu saja dari bibirnya, dan seketika udara di sekitar terasa berat. Dada Randi sesak, wajah Ratmi, perempuan yang dulu pernah mengisi hidupnya, kembali muncul di benaknya. Manis lembut tapi juga penuh misteri. Mereka sempat menjalin hubungan hampir 3 tahun, sebelum akhirnya Randi menikahi Sari. Dulu Ratmi dikenal sebagai gadis desa yang cantik, namun keras kepala. Ia tak segan bicara kasar jika disakiti. Dan ketika Randi memutuskan untuk menikah dengan Sari, Ratmi datang ke rumah dengan mata merah penuh amarah. "Kau pikir aku bisa tenang setelah kau tinggalkan begitu saja?" katanya waktu itu, dengan nada yang membuat bulu kuduk berdiri. "Aku akan pastikan kau menyesal." Tapi setelah hari itu, Ratmi menghilang, tak ada kabar, tak ada gosip apapun. Hingga kini, bertahun-tahun kemudian, namanya kembali disebut oleh seorang paranormal di tengah situasi mencekam. Dia dulu sering datang ke pasar malam mencari obat penglaris. Lanjut Mbah Kerto dengan suara pelan. Dari situlah semuanya bermula. Ia bergaul dengan orang-orang yang bermain di dunia hitam. Dan ketika hatinya hancur, ia tak mencari Tuhan, tapi kekuatan. Randi menunduk. Dadanya perih. Ia tahu Ratmi terluka karena keputusannya menikahi Sari. Tapi tak pernah terpikir bahwa luka itu berubah menjadi dendam sejahat ini. "Mbah," katanya lirih, "kalau benar dia yang ngelakuin ini, kenapa baru sekarang? Kenapa setelah sekian lama?" Mbah Kerto memejamkan mata sejenak, lalu menjawab, "Karena santet seperti ini bukan dilakukan dengan tangan manusia biasa. Ini bagian dari perjanjian darah. Ratmi tidak sekadar membencimu, ia menyerahkan jiwanya untuk mendapat kuasa membalas. Dan kekuatan yang mengikatnya tidak mengenal waktu." Mendengar itu, Randi menggigil. "Perjanjian darah? Maksud Mbah dia pesugihan?" Mbah Kerto mengangguk pelan. "Bisa dibilang begitu, tapi bukan pesugihan untuk kekayaan. Ini pesugihan dendam, kekuatan yang memberi kemampuan membunuh dari jarak jauh. Tapi dengan syarat, harus memberi makan roh penjaga. Darah korban yang dikirimkan akan jadi persembahan." Randi merasa perutnya mual. Bayangan darah hitam yang keluar dari tubuh Sari kembali menghantui pikirannya. Semua mulai masuk akal. Ratmi telah menyerahkan dirinya pada sesuatu yang tak lagi manusia. Namun ada satu hal yang membuat Randi bingung. "Tapi Mbah, kalau benar Ratmi yang nyantet,
Kenapa saya nggak kena apa-apa? Kenapa cuma Sari? Mbah Kerto menghela nafas panjang. Karena roh itu lebih memilih tubuh yang lemah, ia menembus orang yang disayang pengirimnya paling dalam. Dengan begitu, penderitaannya jauh lebih menyakitkan. Kata-kata itu menusuk dada Randi seperti pisau. Ia merasa bersalah. Kalau saja ia tak pernah menyakiti Ratmi, mungkin semua ini tak akan terjadi. Malamnya setelah kembali ke rumah, Randi duduk di samping tempat tidur Sari yang masih terbaring. Wajah istrinya kini pucat pasi, bibirnya membiru. Tapi di sela lelah itu, Sari sempat membuka mata, Mas. Bisiknya lemah, aku mimpi Ratmi lagi. Dia bilang dia mau gantikan aku di dunia ini. Dia mau tinggal di tubuhku. Randi langsung memeluknya, tapi Sari menatap kosong ke langit-langit. Dia bilang, dia nggak mati, dia cuma berubah. Dan dia sudah di sini. Suaranya menggantung. Randi menoleh ke arah jendela dan melihat sosok kabur di luar rumah. Seperti bayangan wanita berdiri di bawah pohon pisang ketika ia keluar untuk memastikan tak ada siapapun di sana, hanya aroma kenanga yang tiba-tiba memenuhi udara malam. Keesokan paginya, Randi memutuskan untuk pergi ke desa tempat Ratmi dulu tinggal. Dia harus memastikan semuanya. Desa itu berjarak sekitar 2 jam dari Wonoaji. Sepanjang jalan, pikirannya kacau. Ia teringat masa lalu. Bagaimana Ratmi dulu merawatnya saat sakit. Bagaimana ia menangis ketika Randi memutuskan menikah dengan Sari. Semua kenangan itu kini terasa seperti dosa. Sesampainya di sana, Randi mendapati rumah Ratmi sudah tak terurus. Catnya mengelupas, pintunya setengah roboh, dan halaman dipenuhi rumput liar. Seorang wanita tua di seberang jalan memandanginya curiga. Ketika Randi bertanya tentang Ratmi, wanita itu berkata, Ratmi, oh nak, dia udah lama meninggal setahun lalu. Tapi jasadnya nggak pernah benar-benar tenang, kuburannya kadang terbuka sendiri, tanahnya basah, kayak baru digali. Randi terpaku. Meninggal? Suaranya nyaris tak terdengar. Perempuan tua itu mengangguk. Meninggalnya aneh. Katanya badannya busuk dari dalam. Orang-orang percaya dia kena kutukan sendiri. Tapi sejak dia mati, banyak yang bilang mereka lihat dia di malam hari. Jalan di pinggir hutan. Tubuh Randi merinding. Semua yang dikatakan Mbah Kerto tiba-tiba terasa nyata. Ia bergegas ke pemakaman desa untuk memastikan. Benar saja, di ujung tanah lapang yang dipenuhi pohon randu, ada satu makam yang tanahnya terlihat lebih gelap dan lembab daripada yang lain. Batu nisannya bertuliskan nama, Ratmi binti Sarman, wafat. 2024 Randi berjongkok di depan makam itu, menatap tanah yang tampak baru disiram air. Entah kenapa, dari sela tanah muncul aroma kenanga yang kuat, seperti yang selama ini menghantui rumahnya. Angin bertiup pelan, membuat dedaunan bergemerisik. Ia menunduk, berbisik dengan suara bergetar, kalau benar kamu yang ngelakuin ini, Ratmi, tolong hentikan, aku mohon. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terdengar suara tawa kecil. Bukan tawa keras, tapi samar dan bergetar. Seperti datang dari tenggorokan yang kering, Randi menoleh cepat. Tapi tak ada siapa pun, hanya suara angin yang membawa desis lirih. Belum selesai Randi. Ia berdiri tergesa, wajahnya pucat. Ia merasa sedang diawasi, tapi tak bisa melihat oleh siapa. Ketika ia kembali ke motornya, langkahnya berat, seolah tanah di bawahnya ingin menahannya tetap di sana sepanjang perjalanan pulang. Bayangan Ratmi terus terbayang. Ia tidak tahu lagi, apakah Ratmi benar-benar mati, atau justru menjadi sesuatu yang tak bisa mati. Tapi satu hal pasti, apapun yang terjadi pada Sari bukan sekadar kutukan dendam. Ada kekuatan lain yang ikut bermain. Lebih besar dan lebih gelap dari sekadar rasa benci manusia. Dan malam itu, ketika ia sampai di rumah, Sari sudah duduk di ruang tamu dalam gelap, menatap ke arah pintu. Suaranya lirih, tapi jelas, Mas, dia barusan datang. Katanya kamu udah nemuin dia. Jantung Randi berhenti sejenak, bau kenanga memenuhi ruangan lagi. Dan dari cermin di ruang tamu, pantulan wajah Ratmi menatap mereka dengan senyum yang sama. Seperti dulu, hangat. Tapi kini diselimuti kebencian abadi. Suara tangisan Sari yang menggema di malam itu masih terbayang jelas di benak Randi. Tubuh istrinya menggigil hebat, seperti ada sesuatu yang meronta dari dalam dirinya. Setelah mendengar penjelasan Mbah Kerto tentang kemungkinan adanya perjanjian darah di balik santet itu, Randi tahu satu hal. Ini bukan lagi soal penyakit atau kebetulan, ini adalah perang antara hidup dan mati.
Malam berikutnya, Randi dan Sari dibawa ke rumah Mbah Kerto yang terletak di pinggir hutan bambu. Udara di sana terasa lembab, tanahnya hitam pekat, dan suara jangkrik terdengar sayup bercampur dengan desir angin yang menembus celah dinding kayu rumah tua itu. Di depan rumah, beberapa dupa telah menyala, mengepulkan asap putih yang berputar di udara. Ritual ini tidak bisa dilakukan sembarangan, ujar Mbah Kerto dengan suara berat. Matanya menatap lurus ke arah Sari yang tampak lemah di atas tikar pandan. Aku akan menarik kiriman itu dari dalam tubuhnya. Tapi siap-siaplah. Kalau yang mengirim punya ikatan darah dengan makhluk halus, maka dia akan tahu apa yang sedang kita lakukan malam ini. Randi hanya mengangguk, di matanya ada ketakutan yang sulit disembunyikan. Ia menggenggam tangan Sari yang terasa dingin seperti es. Tubuh istrinya tampak pucat pasi, bibirnya membiru. Dan setiap kali ia bernapas, terdengar desahan kecil seolah sedang menahan sakit luar biasa. Mbah Kerto menyalakan kemenyan, lalu duduk bersila di depan Sari. Ia menaburkan bunga setaman di sekeliling tubuh Sari, kemudian memulai bacaan mantra dengan bahasa Jawa kuno yang sulit dimengerti. Suaranya berat dan bergema di ruangan itu, seakan ada gaung dari dunia lain yang ikut membalas. Asap kemenyan semakin pekat, Randi mulai merasa pusing, tapi ia tetap memeluk kepala Sari, yang kini mulai meronta. Tiba-tiba tubuh Sari melengkung kaku, matanya terbuka lebar, dan dari mulutnya keluar suara serak yang bukan miliknya sendiri. Berhenti, jangan usik aku. Suara itu menggema seperti berasal dari perutnya, membuat Randi tersentak mundur. Mbah Kerto terus membaca mantra, sambil menggoyangkan segenggam daun sirih dan keris kecil di depan dada Sari. Keringat membasahi wajahnya. Keluar kau. Siapapun yang menumpang di tubuh ini, kembali ke asalmu. Serunya keras. Tiba-tiba Sari menjerit, dan dari mulutnya menyembur darah hitam pekat. Darah itu jatuh ke tanah, menimbulkan bau amis yang menyengat. Randi hampir muntah melihatnya. Tapi ia menahan diri, lalu sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Dari kulit perut Sari muncul tonjolan kecil, seperti ada benda bergerak di bawahnya. Mbah Kerto cepat menusukkan keris kecilnya ke arah tonjolan itu. Tanpa melukai tubuh Sari terlalu dalam, seketika terdengar bunyi kletak seperti logam jatuh. Ia menarik keluar sesuatu yang membuat Randi hampir tak percaya. Sepotong paku karatan sepanjang jari telunjuk keluar bersama cairan darah gelap. Namun ritual belum selesai. Dari mulut dan luka-luka di tubuh Sari keluar lagi benda-benda aneh. Serpihan kaca, rambut panjang basah, dan serpih kain putih yang sudah berlumur darah. Sari terisak keras, seolah seluruh tubuhnya sedang dikuras dari dalam. Saat benda terakhir keluar, Mbah Kerto berhenti membaca mantra. Ia mengusap wajahnya yang basah oleh keringat, lalu menatap Randi dengan wajah tegang. Belum selesai, katanya lirih. Kiriman ini kuat sekali. Ada penjaga di baliknya. Kalau kita lanjut sekarang, roh pengirim bisa datang menyerang langsung. Randi menelan ludah. Apa maksudnya menyerang langsung? Makhluk yang menjaga santet ini bisa datang dalam wujud apapun, bahkan bisa memakan jiwa orang yang mencoba memutuskan ikatan darahnya, jawab Mbah Kerto. Menatap nyalang ke arah jendela. Aku harus siapkan sesajen dan pelindung, agar tidak terjadi apa-apa malam ini. Randi membantu menyiapkan semua yang diminta, bunga 7 rupa, kelapa hijau kendi berisi air doa, dan ayam hitam yang akan dijadikan tumbal ritual. Saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Mbah Kerto kembali duduk di depan Sari yang kini tak sadarkan diri. Namun kali ini suasana berbeda. Udara di sekitar rumah tiba-tiba berubah dingin menusuk. Lampu minyak di sudut ruangan berkedip-kedip seperti hampir padam. Dan dari luar, terdengar suara langkah kaki berat mendekat ke rumah. Langkah yang tidak terlihat, tapi terasa jelas di dada Randi. Mbah Kerto berhenti membaca mantra dan memicingkan mata. Dia datang. Gumamnya tiba-tiba, pintu kayu di depan mereka bergetar hebat. Angin berhembus kencang, meniup semua dupa hingga padam. Di tengah kegelapan, hanya cahaya redup dari api lilin kecil di tangan Mbah Kerto yang masih menyala. Dari bayangan gelap itu, muncul sosok samar wanita berkebaya lusuh. Wajahnya penuh amarah, matanya merah menyala, dan rambut panjangnya menutupi sebagian muka. Randi langsung mengenalinya. Itu sosok yang sering muncul dalam mimpi Sari. Wanita itu mendekat dengan langkah lambat. Suara kain kebayanya menyeret di lantai.
kalian tidak akan bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Suaranya parau namun jelas, seperti bergema dari dua dunia sekaligus. Mbah Kerto menancapkan keris ke tanah dan berteriak keras membaca mantra. Api lilin menyala lebih besar, membentuk cahaya seperti dinding yang memisahkan mereka dengan sosok itu. Wanita berkebaya itu menjerit keras, lalu perlahan tubuhnya berasap dan menghilang. Ketika semua berakhir, Sari pingsan dengan tubuh lemas tak berdaya. Mbah Kerto menatapnya dengan napas tersengal. Untuk sementara dia selamat, katanya pelan. Tapi ini belum berakhir, santet itu masih hidup. Karena darahnya belum kembali. Randi kebingungan, darah siapa mbah? Mbah Kerto menatapnya lama, lalu menjawab dengan nada berat. Darah orang yang mengikat perjanjian. Jika benar yang mengirim adalah Ratmi, maka hanya dia yang bisa memutus kutukan ini, atau kutukan itu harus dikembalikan padanya. Randi terdiam. Kata-kata itu terasa seperti beban berat di dadanya. Dalam pikirannya hanya ada satu pertanyaan yang kini menghantui. Apakah ia sanggup menukar nyawa seseorang demi menyelamatkan istrinya? Dan di luar rumah, suara lolongan panjang dari arah hutan menutup malam yang penuh darah itu. Pertanda bahwa pertempuran baru saja dimulai. Kata-kata Mbah Kerto masih menggema di kepala Randi saat ia meninggalkan rumah tua di pinggir hutan itu. Kutukan itu hanya bisa berakhir bila darahnya dikembalikan pada sumbernya. Tapi bagaimana mungkin ia bisa mengembalikan sesuatu pada Ratmi? Jika kabar terakhir tentang wanita itu sudah lama menghilang, entah kemana, Randi tidak bisa tidur malam itu. Di sampingnya, Sari masih terbaring lemah dengan kulit pucat dan napas tersengal. Setiap kali Randi memejamkan mata, ia mendengar bisikan lirih dari arah jendela. Suara perempuan yang seolah memanggil namanya dengan nada pilu, namun mengancam, "Randi, kenapa kau tinggalkan aku?" Pagi harinya, dengan tubuh letih dan mata merah, Randi memutuskan untuk pergi ke desa tempat Ratmi dulu tinggal. Desa Sumberjati, sekitar 2 jam perjalanan dari rumahnya. Ia tak memberitahu siapapun, bahkan Mbah Kerto di dalam hatinya. Ada perasaan bersalah yang ia sendiri tak sanggup jelaskan. Jalan menuju desa itu sunyi. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan dan di kejauhan terdengar lolongan anjing liar. Randi berkendara pelan hingga akhirnya tiba di sebuah perkampungan tua yang tampak sepi dan terlupakan. Banyak rumah di sana kosong dan dindingnya ditumbuhi lumut. Seorang lelaki tua duduk di teras warung yang nyaris rubuh. Randi mendekat menunduk sopan. "Permisi, Pak. Saya mencari seseorang namanya Ratmi. Dulu tinggal di sini." Lelaki itu menatapnya lama lalu menghela napas. "Ratmi," katanya lirih. "Kalau yang kau maksud Ratmi, dia sudah lama mati nak, setahun yang lalu." Randi tertegun. "Mati?" Lelaki itu mengangguk. "Dulu dia tinggal di ujung desa, dekat sawah mati. Tapi sebelum meninggal, dia sering bicara sendiri. Katanya akan menjemput orang yang berhutang janji. Kami semua takut. Waktu dia dikubur pun, langit mendadak gelap dan tanah di makamnya berasap." Darah Randi berdesir dingin. Ia berterima kasih, lalu melangkah ke arah yang ditunjukkan lelaki tua itu. Jalan menuju rumah Ratmi dipenuhi ilalang tinggi dan pohon pisang yang mengering. Rumah itu masih berdiri, kecil, reot dan berlumut. Pintu kayunya terbuka separuh, seperti menunggu seseorang datang. Begitu Randi melangkah masuk, aroma busuk yang menusuk hidung langsung menyambutnya. Lantai tanah rumah itu lembab, dan di sudut ruangan terdapat altar kecil dari batu bata yang disusun rapi. Di atasnya ada lilin yang sudah meleleh habis, bunga kering, dan sehelai kain kafan yang sudah kecoklatan. Namun yang membuat Randi nyaris kehilangan napas adalah apa yang ada di tengah altar. Sebuah foto dirinya dan Sari, foto yang diambil saat pernikahan mereka. Foto itu dililit dengan rambut panjang dan berlumur darah kering. Tangan Randi gemetar, ia mendekat, menatap foto itu dengan perasaan campur aduk antara takut dan penyesalan. "Ratmi, apa yang sudah engkau lakukan?" gumamnya pelan. Tiba-tiba, udara di ruangan itu berubah. Lilin di altar yang semula padam tiba-tiba menyala sendiri. Asap hitam membubung naik, dan dari dalam asap itu muncul sosok wanita berkebaya lusuh dengan wajah pucat dan mata merah menyala. Rambutnya panjang berantakan, menutupi sebagian wajahnya. Suara napasnya berat dan parau, Randi. Suaranya lembut, tapi mengandung luka yang dalam. "Akhirnya kau datang juga." Randi mundur beberapa langkah, tapi kakinya seperti tertahan. "Ratmi,
Benarkah itu engkau? Wanita itu tersenyum miring. Dulu iya, tapi sekarang aku bukan lagi manusia penuh, aku sudah menjadi penjaga. Penjaga pesugihan yang kau bantu lahirkan tanpa kau sadari. Randi menatapnya bingung. Apa maksudmu? Ratmi melangkah mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan bekas lumpur hitam di lantai. Kau pikir aku tak tahu alasanmu meninggalkanku? Kau menikah dengan wanita lain dan meninggalkan aku di saat hidupku hancur. Aku datang ke dukun pesugihan, meminta kekayaan dan balas dendam. Tapi aku tidak tahu bahwa harga dari permintaan itu adalah jiwaku sendiri. Suaranya mulai bergetar, penuh amarah dan kesedihan bercampur. Saat aku mati, rohku tak pergi kemana pun. Aku menjadi bagian dari perjanjian itu. Kini setiap bulan, aku harus menuntut tumbal wanita untuk menjaga kekuatan pesugihan yang sudah terikat dengan darahku. Randi merinding dan Sari. Ratmi mengangguk perlahan. Dia adalah tumbal berikutnya. Kau harusnya tahu, Randi. Darah yang kau ikat dengan pernikahan kalian adalah pengganti darah yang hilang dari perjanjianku. Kau membawanya kepadaku. Tanpa sadar, Randi menunduk. Suaranya bergetar. Tidak, aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya ingin menyelamatkan Sari. Ratmi menatapnya dengan mata merah membara. Tidak ada yang bisa kau selamatkan. Kutukan ini akan terus berjalan meski aku sudah mati. Darahku telah menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia iblis. Jika kau mencoba memutusnya, maka kau akan menggantikan tempatku. Angin kencang tiba-tiba berhembus masuk dari jendela, meniup semua benda di altar hingga berantakan. Randi terhempas ke dinding, dadanya sesak di hadapannya, tubuh Ratmi melayang, rambutnya menjuntai ke tanah. Wajahnya berubah makin mengerikan, kulitnya mengelupas, matanya meneteskan darah. Tapi jika kau ingin menebus kesalahanmu, katanya dengan suara bergetar seperti dua suara bersamaan, datanglah ke kuburanku saat bulan purnama berikutnya. Di sana semua akan selesai. Satu nyawa harus dibayar dengan satu darah. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh Ratmi menghilang perlahan menjadi asap hitam, meninggalkan aroma busuk yang semakin tajam. Lilin padam. Keheningan kembali menyelimuti rumah itu. Randi terduduk di tanah, tubuhnya gemetar. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Ia menatap foto dirinya dan Sari yang kini hangus di altar, lalu menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Bukan hanya karena ketakutan, tapi karena penyesalan yang menyesakkan dada. Ia sadar, ini bukan sekadar santet. Ini adalah kutukan yang tumbuh dari dosanya sendiri, dari cinta yang ia khianati, dan dari dendam yang kini menjelma menjadi arwah penuntut. Saat Randi meninggalkan rumah itu, langit sudah mulai gelap dari kejauhan. Ia menoleh sekali lagi, dan di jendela rumah tua itu, tampak sosok Ratmi berdiri diam, menatapnya dengan mata merah menyala. Suaranya samar terdengar di antara desir angin. Kau tak bisa lari, Randi. Semua akan berakhir saat bulan purnama tiba. Randi menelan ludah. Langkahnya goyah. Ia tahu waktu semakin sempit. Purnama tinggal 3 malam lagi. Dan arwah Ratmi belum selesai menagih janjinya. Suaranya masih terngiang di telinga Randi ketika ia melangkah tergesa menembus gelap malam. Semua akan berakhir saat bulan purnama tiba. Kalimat itu terus bergema seperti kutukan yang tak mau pergi. Langkahnya gontai saat sampai di rumah. Sari masih terbaring di dipan bambu. Tubuhnya menggigil meski selimut tebal sudah menutupinya. Wajahnya tampak semakin pucat, bibirnya membiru, dan di lehernya tampak guratan hitam, seperti urat membusuk. Mbak Kerto duduk di sudut ruangan, menunggu dengan wajah tegang. Asap kemenyan memenuhi udara, menebar aroma getir yang menusuk hidung. Begitu Randi masuk, paranormal tua itu langsung menatapnya tajam. Kau sudah menemukannya? Tanya Mbah Kerto tanpa basa-basi. Randi mengangguk lemah. Ratmi, dia sudah mati, Mbak. Tapi arwahnya belum pergi. Dia bilang kutukannya tidak akan berhenti. Wajah Mbah Kerto mengeras. Aku sudah menduganya. Santet jenis ini tidak berhenti bersama kematian pengirimnya. Ia diikat dengan perjanjian darah, dan selama darah itu belum dibayar, roh pengirim akan terus menuntut. Randi menatap istrinya yang mulai mengerang pelan. Apa yang harus aku lakukan? Mbah Kerto bangkit perlahan, memegang tongkat kayu hitam yang selalu dibawanya. Kita akan lakukan ritual pemutusan nyawa malam ini juga, sebelum purnama mencapai puncak. Jika terlambat sedikit saja, roh Ratmi akan sepenuhnya menelan jiwa Sari.
Tanpa banyak bicara, mereka membawa Sari menuju hutan Wonoaji, hutan tua yang dikenal angker oleh warga desa. Malam itu langit tertutup awan kelabu, tapi cahaya purnama menembus celah di antara dedaunan, membuat suasana hutan tampak seperti dunia lain. Angin bertiup pelan, membawa suara-suara aneh, seolah pepohonan berbisik. Mbah Kerto memerintahkan Randi menurunkan Sari di atas batu besar yang tertutup lumut. Ia menggambar lingkaran dengan kapur putih di tanah, menancapkan 4 batang dupa di setiap sudutnya, lalu menyalakannya. Bau kemenyan bercampur tanah basah semakin pekat. Sari harus jadi umpan, kata Mbah Kerto lirih. Roh Ratmi terikat padanya, kita harus memancingnya keluar. Dan begitu ia muncul, aku akan menahannya dengan mantra pemutus darah. Tapi kau, Randi, kau harus siap menanggung akibatnya. Randi menelan ludah. Apa maksud Mbah? Mbah Kerto menatapnya lama. Darahmu adalah kunci. Hanya darah yang punya hubungan dengan kutukan itu yang bisa menutup jalurnya. Tanpa pengorbanan darahmu sendiri, semua ini sia-sia. Randi terdiam. Ia menatap wajah Sari yang kini menggeliat. Matanya terbuka setengah, memandang kosong ke langit. Jika itu satu-satunya cara, lakukan, Mbah. Ritual pun dimulai. Mbah Kerto duduk bersila di depan lingkaran, menggumamkan mantra kuno dalam bahasa Jawa halus yang nyaris tak bisa dimengerti Randi. Asap kemenyan berputar-putar, membentuk pusaran kecil di atas tubuh Sari. Udara di sekitar mereka mendadak menurun drastis, hingga napas terasa membeku. Tiba-tiba Sari berteriak keras, tubuhnya melengkung ke belakang. Matanya terbuka lebar dan hitam seluruhnya. Dari mulutnya keluar suara serak yang bukan miliknya, suara perempuan lain, berat dan penuh kebencian. Randi, akhirnya kau datang juga. Randi menatap ngeri. Ratmi, tubuh Sari menggeliat. Lalu terdengar tawa panjang yang melengking menembus malam. Pohon-pohon di sekitar mereka bergoyang. Meski angin berhenti berembus, dupa-dupa bergoyang hebat nyaris padam. Mbah Kerto mempercepat mantranya. Ia menaburkan abu kemenyan ke tubuh Sari, lalu memukul tanah dengan tongkat hitamnya 3 kali. Tanah di sekitar lingkaran bergetar, dan dari bawah muncul asap hitam pekat, mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai terbakar. Dari pusaran asap itu, muncul sosok Ratmi dalam wujud roh. Wajahnya rusak, separuh tengkorak, dengan rambut panjang menjuntai menutupi tubuhnya. Matanya merah, menatap tajam ke arah Randi. Kau pikir bisa melepaskannya dariku, Randi? Ujarnya dengan nada menghina. Kau sudah menandatangani perjanjian ini sejak hari kau meninggalkanku. Darahmu adalah milikku. Randi menggenggam tangannya erat, air mata menetes tanpa disadari. Ratmi, hentikan ini, aku salah, aku menyesal. Ratmi tertawa keras, suaranya menggema ke seluruh hutan. Penyesalanmu tak akan mengembalikan jiwaku. Sekarang giliranmu membayar harga itu. Ia melayang ke arah Randi, tapi Mbah Kerto menahan dengan tongkatnya. Atas nama bumi dan langit, aku perintahkan roh kegelapan ini kembali ke jalur asalnya. Teriak Mbah Kerto. Suaranya menggelegar di tengah hutan. Asap putih keluar dari tongkatnya, membentuk lingkaran cahaya yang melilit tubuh Ratmi. Roh itu menjerit kesakitan, tapi semakin keras ia berteriak, semakin kuat pula pusaran energi yang muncul di sekitar Sari. Tubuh wanita itu bergetar hebat, darah mulai mengalir dari sudut matanya. Randi tak tahan melihatnya. Ia maju beberapa langkah, tapi Mbah Kerto berteriak, "Jangan masuk lingkaran." Namun Ratmi memanfaatkan momen itu. Ia menatap Randi dan berbisik pelan, suaranya menggoda tapi dingin. "Jika kau mau menyelamatkannya, beri aku yang terakhir darimu, darahmu." Randi menatap Mbah Kerto yang kini berjuang menahan arus energi gelap yang semakin kuat. Tanah bergetar, daun-daun berterbangan, dan cahaya bulan purnama menyorot tepat di tengah lingkaran ritual. Randi tahu tanpa darahnya, semua jeme akan sia-sia. Dengan tangan gemetar, ia mengambil pisau kecil dari saku baju. Pisau yang biasa ia bawa untuk bekerja di proyek. Tanpa ragu lagi, ia mengiris pergelangan tangannya. Darah segar menetes ke tanah di dalam lingkaran, mengenai tubuh Sari yang sedang menggigil hebat. Begitu darah itu menyentuh tanah, suara mengerikan bergema di seluruh hutan. Jeritan Ratmi berubah menjadi raungan panjang. Tubuh roh itu terbelah dua oleh cahaya dari tongkat Mbah Kerto, lalu hancur menjadi serpihan abu yang melayang ke udara. Sari tiba-tiba terbatuk keras dan jatuh lemas. Pusaran asap menghilang. Hening Randi jatuh berlutut di samping istrinya.
Darah masih mengucur dari tangannya. Sari, bangun sayang, sudah berakhir, aku di sini. Mbak Kerto terengah-engah, wajahnya pucat. Kau berhasil, nak. Tapi ingat, darahmu kini terikat pada dunia mereka. Kau telah membayar dengan separuh nyawamu. Randi menatapnya lemah. Asal Sari hidup, aku rela. Angin malam bertiup lembut. Asap kemenyan terakhir lenyap perlahan, meninggalkan aroma tanah basah dan darah manusia yang menyatu di udara. Di kejauhan burung hantu menjerit, seperti tanda bahwa sesuatu telah berakhir. Atau mungkin baru saja dimulai. Mbak Kerto menatap ke langit, di mana bulan purnama bersinar terang. Setiap kutukan punya harga, gumamnya lirih. Dan malam ini, harga itu sudah dibayar dengan darah. Sementara di tanah di bawah lingkaran ritual, darah Randi yang menetes perlahan diserap oleh tanah. Namun tak sepenuhnya hilang. Dalam kegelapan hutan Wonoaji, tanah itu berdenyut pelan, seperti jantung yang baru saja mulai berdetak. Tanah di hutan Wonoaji masih terasa lembab dan berbau darah ketika mereka pulang menjelang subuh. Cahaya fajar baru saja mengintip di ufuk timur, menyibak kabut tebal yang menggantung di antara pepohonan. Randi memapah Sari yang masih lemah, sedangkan Mbah Kerto berjalan di belakang mereka dengan langkah tertatih, membawa tongkat hitam yang kini tampak retak di bagian ujungnya. Tak ada yang berbicara sepanjang perjalanan. Udara terasa berat, seolah hutan itu masih menyimpan napas dari ritual semalam. Saat akhirnya mereka tiba di rumah, Sari langsung dibaringkan di tempat tidur. Nafasnya kini lebih tenang. Warna kulitnya perlahan kembali, meski di beberapa bagian, terutama di sekitar punggung dan perut, masih tampak bekas luka hitam. Membentuk pola aneh seperti akar yang menjalar di bawah kulit. Randi duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Kau selamat, Sari, bisiknya lirih. Kutukan itu sudah berakhir. Sari membuka matanya perlahan. Tatapannya masih kosong, seperti belum sepenuhnya sadar. Randi, apa yang terjadi semalam? Aku merasa seperti mimpi buruk yang panjang. Ada suara wanita memanggilku. Randi menggeleng pelan. Sudah, jangan dipikirkan. Semua sudah selesai. Mbak Kerto berdiri di ambang pintu, memandangi mereka berdua dengan mata sayu. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. Selesai untuk sementara, nak, katanya perlahan. Roh Ratmi sudah diputus dari tubuh Sari, tapi perjanjian darah tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah arah. Randi menatapnya dengan cemas. Apa maksud Mbah? Darahmu, Randi, darah yang kau berikan tadi malam. Itu telah mengikat kutukan itu padamu. Tapi setiap pengorbanan selalu menuntut keseimbangan. Akan ada harga lain yang harus dibayar. Randi menunduk tapi tidak menjawab. Dalam hatinya ia hanya berharap semua benar-benar berakhir. Ia tak peduli dengan dirinya sendiri. Asal Sari bisa hidup. Hari berganti. Beberapa minggu kemudian Sari mulai pulih. Tubuhnya bisa digerakkan. Dan wajahnya kembali berseri meski masih tampak pucat. Warga desa yang sempat menjauhi mereka kini datang menjenguk, membawa doa dan makanan. Rumah yang sempat sunyi kini mulai terasa hidup kembali. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang aneh. Sari sering terbangun tengah malam, mengaku mendengar suara bisikan dari arah jendela. Kadang-kadang ia merasa seseorang menatapnya dari cermin di kamar, meski tak ada siapa-siapa di sana. Suatu sore, saat Randi pergi bekerja, Sari duduk di depan cermin, menyisir rambutnya perlahan. Tatapannya jatuh pada bekas luka hitam di pundak yang kini tak lagi sakit, tapi seolah bergerak pelan, berdenyut seperti nadi. Ia mengelusnya dengan jari gemetar. Kenapa kau belum hilang? Bisiknya pelan. Dalam pantulan cermin, sesuatu bergerak di belakangnya sekilas. Hanya bayangan samar, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup cepat. Sari menoleh. Tak ada apa-apa. Ia kembali menatap cermin, dan kali ini ia jelas melihatnya. Sosok wanita berkebaya lusuh, berdiri di belakangnya dengan wajah rusak, mata merah, dan senyum mengerikan yang perlahan terbentuk di bibirnya. Sari menjatuhkan sisirnya dan berteriak, tapi saat menoleh lagi, bayangan itu sudah menghilang. Cermin retak halus di sudutnya, meninggalkan garis seperti bekas kuku. Malamnya, Mbah Kerto datang ke rumah. Ia tampak sangat lemah. Jalannya goyah dan napasnya berat. Bagaimana keadaan Munduk? Tanyanya lirih. Sari menunduk. Aku sering melihat bayangan itu lagi, Mbah. Aku takut. Mbah Kerto menghela napas panjang. Aku sudah menduganya. Kutukan itu tidak bisa sepenuhnya diputus.
tanpa menukar jiwa dengan jiwa, mungkin roh Ratmi mencari jalan lain untuk bertahan. Randi yang duduk di sudut ruangan bangkit dengan wajah tegang. Apa maksud Mbah? Kami sudah melakukan semua yang Mbah suruh. Aku sudah menyerahkan darahku. Paranormal tua itu menatapnya tajam. Justru itu masalahnya, nak. Darahmu kini terikat. Kutukan itu mencari wadah baru agar bisa bertahan, dan kemungkinan besar ia memilih tempat yang paling lemah, tubuh Sari sendiri. Randi membeku. Sari menatap mereka berdua dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak ingin hal ini terjadi lagi. Mbah Kerto mencoba tersenyum tipis. Jangan takut, Nduk. Aku akan berusaha sekali lagi, tapi mungkin ini yang terakhir bagiku. Malam itu, Mbah Kerto menyiapkan ritual kecil di halaman belakang. Tidak sebesar sebelumnya. Hanya lilin, bunga kenanga, dan air kendi dari sumber mata air di Wono Aji. Ia duduk bersila, melantunkan doa dalam bahasa kuno yang terdengar. Seperti nyanyian duka, Randi dan Sari hanya bisa berdiri di belakangnya, memandangi punggung tua itu yang membungkuk di bawah cahaya bulan. Angin tiba-tiba bertiup kencang, api lilin padam satu persatu. Dari arah tanah, terdengar bisikan pelan yang makin lama makin jelas, suara wanita. Aku belum selesai, Kerto. Wajah Mbah Kerto memucat. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, tapi suara itu semakin keras. Kau berani memutus jalanku, sekarang kau yang akan menanggungnya. Tubuh Mbah Kerto mendadak kaku. Randi mencoba mendekat, tapi terlambat. Suara jeritan tua menggema di tengah malam, membuat seluruh desa terbangun. Tubuh Mbah Kerto terhempas ke tanah. Matanya membelalak, dan di dadanya tampak bekas luka hitam, persis seperti yang dulu menempel di tubuh Sari. Randi berlutut memeluk tubuh sang paranormal, menangis keras, "Mbah, bertahan, Mbah." Tapi Mbah Kerto tak bergerak. Darah hitam mengalir pelan dari ujung bibirnya, lalu berhenti. Sari menjerit. Ia tahu sesuatu telah berpindah lagi malam itu. Keesokan paginya, kabar kematian Mbah Kerto menyebar cepat. Orang-orang datang melayat, tapi suasana rumah Randi berubah mencekam. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kematiannya. Beberapa hari kemudian, setelah semua selesai dikubur, Sari duduk sendirian di kamar. Cermin di depannya kini sudah diperbaiki, tapi setiap kali ia menatapnya, ia merasa cermin itu hidup. Ia menatap bayangannya sendiri lama sekali, sampai akhirnya di belakang pantulan dirinya muncul sosok Ratmi. Kali ini wajahnya tidak rusak, melainkan cantik seperti dulu saat masih hidup. Ia tersenyum lembut, tapi matanya tetap memancarkan sesuatu yang dingin dan menusuk. "Terima kasih, Sari," katanya dengan suara pelan namun jelas. "Sekarang aku bisa hidup di dalammu." Sari membeku, napasnya tercekat dalam sekejap. Bayangan Ratmi di cermin menempel pada bayangan dirinya, menyatu, dan cermin bergetar hebat sebelum pecah menjadi ribuan serpihan kecil. Randi yang mendengar suara kaca pecah berlari ke kamar, mendapati istrinya berdiri diam di depan dinding kosong. Matanya kosong, bibirnya tersenyum aneh. "Sari." Panggil Randi pelan. Sari berbalik perlahan. Senyum di wajahnya makin lebar, tapi mata yang menatap Randi bukan lagi milik Sari. "Kau merindukanku, Randi?" Suaranya lembut, tapi bukan suaranya. Itu suara Ratmi. Randi mundur satu langkah. Wajahnya pucat pasi. Angin berembus pelan dari jendela yang terbuka, membawa aroma bunga kenanga yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan purnama berikutnya, rumah kecil di Wonoaji kembali bergetar oleh jeritan yang menggema jauh ke dalam hutan. Kutukan memang telah terputus, tapi dendamnya baru saja lahir kembali.